yang ramai dicemaskan oleh publik adalah ketika dijelaskan soal ada hibah sebesar 2,6 triliun dan itu ditujukan salah satunya untuk uji coba vaksin TBC. Publik cemas dan itu tercermin di platform sosial media yang merasa bahwa publik kemudian jadi kelinci percobaan vaksin TBC yang dibuat oleh Bill Gates. Apa penjelasan Pak Menkes? Pertama saya mau sampaikan bahwa ada dua pandemi atau dua penyakit menular yang tadinya membunuh banyak manusia sekarang bisa dikendalikan. Nomor satu cacat. Kalau kita masih ingat dulu cacat itu banyak mematikan masyarakat. Itu hilang karena ditemukan vaksinnya. Jadi kalau kita ingat kecil kasih vaksin cacat. Nomor dua yang lebih dekat itu COVID, membunuh banyak orang, bisa dikendalikan begitu vaksinnya keluar. Jadi pertama saya masih menjelaskan ke publik nih, secara evidence based, secara science, vaksin itu efektif untuk mengendalikan penyakit menular dengan dua bukti tadi. Nah TBC nggak banyak orang tahu itu adalah pembunuh terbanyak di dunia dan di Indonesia. Setahun tuh yang meninggal 1 juta di dunia, di Indonesia tuh 100.000. 5 menit 2 lah di Indonesia meninggal. Jadi kita ngobrol gini, mungkin 10, 20 teman-teman kita meninggal karena TBC. Oleh karena itu vaksinnya harusnya di-develop cepat. Karena ini penyakit menular sekarang yang paling banyak sesudah COVID reda. Masalahnya penyakit ini menyerang negara miskin atau negara yang belum kaya. Jadi negara-negara kaya nggak mau menyumbangkan dananya. Itulah sebabnya kenapa ada satu institusi yang mau menyumbangkan dananya untuk meneliti vaksin ini. Sesudah ratusan ini udah ada ratusan tahun TBC ini. Nah yang mendevelop sebenarnya perusahaan farmasi. Saya lupa kalau nggak salah namanya GlaxoSmithKline. Tapi karena lihat ini hanya buat negara miskin, dia nggak mau terusin sendiri. Akhirnya diambil oleh Bill Gates. Karena Bill Gates menyumbangkan $9 miliar setiap tahun untuk membantu negara-negara Afrika, Asia sama sini. Nah begitu ini sudah sampai clinical trial level 3, kan pertama dites dulu safety-nya. Kemudian dia mau tes efikasinya, ampuhnya berapa banyak. Dia mau tes ampuhnya berapa banyak, itu kan tergantung genetiknya juga, sukunya, rasnya. Jadi perlu lakukan di beberapa negara. Nah Indonesia waktu itu nggak masuk. Saya datang, kenapa Indonesia jadi tertarik untuk masuk di clinical trial level 3? Ini clinical trial untuk melihat efikasi ya, jadi safety segala macam udah selesai. Udah selesai. Karena di situ poinnya Pak Menkes. Karena yang dirasakan oleh publik adalah masyarakat Indonesia menjadi kelinci percobaan, dan kemudian karena tidak ada transparansi, tidak ada keterlibatan publik atau ahli di sini, maka dan kemudian penerima vaksinnya adalah kelompok-kelompok rentan, mereka hanya bisa terima cairan apa yang masuk ke tubuhnya tanpa tahu apa dampaknya bagi tubuh masyarakat Indonesia. Yang melakukan clinical trial ini adalah dua perguruan tinggi, kita kerjasama. Satu adalah UI, satu lagi UNPAD. Jadi bukan Kemenkes melakukan sendiri menteri, enggak. Yang melakukan adalah UI dan UNPAD, isinya semua ahli-ahli untuk ngetes. Vaksinnya udah jadi sekarang, dites apakah vaksin ini efektif khususnya untuk race Indonesia. Karena saya bisa cerita nanti kalau sempat, ada vaksin namanya vaksin Maria udah jadi, ternyata cocoknya untuk race Afrika, untuk race Indonesia nggak cocok. Nah, ya tapi mengetahui cocok atau tidaknya apakah itu diuji cobakan oleh di tubuh manusia Indonesia, masyarakat Indonesia? Ini diuji coba, saya pakainya nggak pakai istilah uji coba, karena sebenarnya clinical trial level 3 itu yang dilakukan di Indonesia sekarang. Disuntikan ke masyarakat, dikasih tahu masyarakatnya apa untungnya bagi mereka. Mereka bisa dapat vaksinasi ini lebih cepat. Jadi mereka pasti kalau ini efektif dan sudah terbukti safety ya, dia akan terlindungi. Yang nomor 2, semua ahli-ahli di Indonesia, utamanya di UI dan UNPAD, itu jadi paham mengenai penyakit ini dan vaksinnya lebih dulu dibandingkan negara lain. Nomor 3, kita mempersiapkan Bio Farma karena kita jadi site clinical trial. Kalau nanti ini sukses, Bio Farma bisa bikin dan puluhan juta sampai ratusan juta vaksin kita bisa develop di Bio Farma. Itu untungnya kalau kita berpartisipasi di dalam clinical trial ini. Bagaimana dengan anggapan bahwa ini adalah bagian dari seolah kucuran dana hibah untuk kesehatan masyarakat Indonesia, tapi sesungguhnya ini menyembunyikan kepentingan global?